Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, anak-anak bapak yang soleh solehah, yang baik hati, bagus budi pekertinya, dan mempunyai hati yang baik dan ikhlas dalam segala bentuk hal. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi di video yang kedua ini, yang mana video kedua ini lanjutan video yang kemarin, lanjutan kita materi yang kemarin. Oke, sebelum kita membahas materi kita, langkah lebih baiknya kita mulai buka pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini. Mana kali ini kita akan membahas perilaku dan hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul sebagai teladan bagi manusia. Kebenaran Rasul sebagai teladan bagi manusia salah satunya yang telah dijelaskan dalam kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Perilaku beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Keimanan dalam hati tidak akan bermanfaat jika tidak dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. 1. Atau yang pertama, menjaga amanah dengan baik. Amanah adalah sesuatu yang dipercayai atau dititipkan orang lain. Adapun orang yang berperilaku amanah akan berusaha menyampaikan dan menjaga sesuatu yang dititipkan kepadanya. Ia akan melakukan semua kewajiban dengan baik dan ikhlas. Amanah dapat juga diartikan melakukan kewajiban dengan baik, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, serta tidak mengambil hak orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. B. Senantiasa berperilaku taat. Taat secara bahasa berasal dari kata ata'ah yuti'uh ta'atun, yang artinya mematuhi, mengikuti, dan menaati. Oleh karena itu, taat artinya senantiasa tunduk dan patuh. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Orang yang taat kepada orang tua akan senantiasa berbakti kepada orang tua. Peserta didik yang taat kepada guru akan senantiasa melaksanakan aturan sekolah dengan baik. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah.
Artinya, barang siapa menaati Rasul, yaitu Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surah An-Nisa. Perilaku taat dibagi menjadi 3. Yang pertama, perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya melaksanakan salat fardu tepat waktu. B. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Menolak teman yang mengajak pada keburukan. D. Menyempurnakan amalan wajib dengan amalan sunnah. Yang kedua, perilaku taat kepada orang tua. Contoh perilaku taat kepada orang tua dalam keseharian: A. Mendengarkan nasihat orang tua. B. Melaksanakan perintah orang tua selama perintah tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. C. Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. D. Bertutur kata sopan kepada orang tua. E. Berpamitan kepada orang tua sebelum keluar rumah. Yang ketiga, perilaku taat kepada guru. Contoh perilaku taat kepada guru dalam keseharian: A. Menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. B. Datang ke sekolah tepat waktu. C. Memperhatikan guru saat proses pembelajaran. D. Menyapa serta mengucap salam kepada guru saat berpapasan di jalan. E. Menjawab soal-soal ujian sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Sekarang kita masuk pada yang C, membiasakan perilaku jujur. Jujur merupakan salah satu sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Beliau mengatakan kondisi barang dagangannya dengan sebenarnya. Dan beliau juga jujur dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada umat. Tidak ada ajaran yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perilaku jujur artinya berkata dan berperilaku sesuai kenyataan. Jujur merupakan perilaku yang sangat penting dalam kehidupan. Jujur merupakan perilaku terpuji yang pantas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Sekarang D. Bersabar dalam segala urusan. Sabar artinya tenang dalam menghadapi suatu keadaan. Sabar merupakan sikap lapang dada dalam menghadapi segala situasi yang terjadi di sekitarnya. Para Rasul selalu mencontohkan sikap sabar dalam menghadapi berbagai keadaan. Sabar terbagi menjadi 3. Pertama, sabar dalam ketaatan. 2, sabar dalam menjauhi maksiat. 3, sabar menghadapi takdir yang pahit. E. Berperilaku ikhlas. Perilaku ikhlas secara bahasa dapat diartikan dengan tulus hati. Ikhlas secara istilah yakni melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Perilaku ikhlas dapat diterapkan dalam bekerja, mengerjakan tugas, dan beribadah. Perilaku ikhlas dapat dalam kehidupan sehari-hari telah dicontohkan oleh para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Para Rasul dengan ikhlas menyebarkan ajaran agama tanpa mengharapkan imbalan apapun. F. Saling menasihati sesama. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memperbaiki akhlak manusia.
Dalam ajaran Islam, orang yang beriman diperintahkan mengajak orang lain pada kebaikan dan kesabaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang terakhir yaitu 2 hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama yakni disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. C. Memperoleh pelajaran penting dari umat-umat terdahulu. D. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. E. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. F. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak sedikit penjelasan materi kita hari ini yang membahas tentang perilaku dan hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa meniru sifat-sifat Rasul dalam kejujurannya, dalam menjaga amanah, dan membiasakan berperilaku taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan taat kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.